Pemirsa, saya akan hadirkan ini pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengenai rencana gugatan dari Panji Gumilang terhadap dirinya. Dari pernyataannya dikatakan silakan saja karena ini adalah negeri hukum, justru baik agar permasalahan bisa terang benderang dan ini hanya urusan peradilan duniawi. Itu statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas rencana gugatan dari Panji Gumilang terhadap dirinya. Ya pemirsa, bahkan ia juga mengatakan bahwa sebagai pemimpin Jawa Barat yang sudah bersumpah untuk menjaga Jawa Barat dan NKRI, serta berkewajiban membela umat dan syariat dari hal-hal yang membahayakan dan juga meresahkan. Selain itu pemirsa, hari ini juga menarik bahwa sidang perdana gugatan perdata dihadiri oleh Anwar Abbas pemirsa. Tapi pihak MUI dan juga pihak Panji Gumilang tidak hadir. Ini saya akan hadirkan pernyataan dari Anwar Abbas pagi tadi. Sebagai sasaran warga negara harus menghormati hukum yang berlaku di negara kita. Saya hari ini tanggal berapa ini? 26. Ini dipanggil ya. Cuma saya tidak tahu jamnya jam berapa ya. Dan saya berusaha sebelum jam 9 sudah sampai tempat ini, tapi ternyata macetnya luar biasa ya. Yang hari ini saya lihat tadi hanya legal standing ya. Ya, saya tidak tahu juga KTP saya diminta gitu ya, KTP teman saya ini bukan KTP, tapi kartu advokat mereka diminta ya. Setelah itu ya hakim menyatakan sudah selesai ya, karena ada ya apa? Karena Majelis Ulama Indonesia belum hadir. Meskipun saya wakil ketua Majelis Ulama Indonesia, tapi saya dituntut secara apa? Digugat secara pribadi ya. Nah, oleh karena itu kata Tuan Hakim tadi karena wakil dari MUI belum hadir, maka sidang ditunda tanggal 2 Agustus. Insya Allah saya datang lagi ya. Insya Allah. Ya pemirsa, itulah tadi pernyataan dari Anwar Abbas sesaat setelah proses persidangan ini kemudian digelar pemirsa meskipun harus batal. Dan tadi sebelumnya saya hadirkan kepada Anda itu pernyataan Ridwan Kamil yang kami kutip dari Instagram official Ridwan Kamil pemirsa. Dan selain Bang Ihsan di sini, saya juga telah tersambung dengan Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana kita. Saya mau sapa terlebih dahulu. Mas Heri, selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam Mbak Caca. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mas Heri, boleh dikomentari dong mengenai sidang ini. Pastinya sebelum kita membahas mengenai gugatan balik, boleh dikomentari. Apakah hal ini hal yang lumrah dalam gugatan perdata? Ada gugatan kemudian ditujukan dan kemudian yang tergugat ingin mengajukan rekonvensi atau gugatan balik. Tidak selesai dong permasalahan ini. Atau mungkin apakah untuk damai masih memungkinkan? Seperti apa, Mas Heri? Ya, ini dalam konteks keperdataan kan berarti ada ketika seorang mengajukan gugatan Mbak Caca, itu berarti dianggap ada kerugian yang dia derita ya. Mungkin secara material tadi biasa ada jumlah sekian rupiah yang kemudian diajukan ke pengadilan, dan dalam kasusnya Bapak Panji Gumilang ini kan masih berkaitan dengan Ponpes Al Zaitun kemarin ya, karena ada proses yang dimana mungkin ketika ada pengajuan dalam kasus hukum ini yang dimulakan oleh beberapa orang menurut Pak Panji yang disebutkan dalam gugatannya, disebut sebagai pihak yang tergugat ya, karena pihak penggugatnya tentu jelas adalah Pak Panji gitu. Nah ini dianggap ada kerugian yang diderita akibat dari proses yang hukum yang diajukan mungkin. Ini kalau saya mau tarik juga sebenarnya arah ke kasus pidananya sebenarnya ada di sana, sehingga muncul gugatan perdata ini kan. Karena kasus ini kemudian viral, kemudian kalau kita ikuti lagi ada beberapa hal yang mengakibatkan misalnya rekening dari Pondok Pesantren Al Zaitun itu yang kemudian ya tidak bisa kemudian dikeluarkan dananya atau ditahan begitu ya, karena ada proses penyidikan dalam hal pidana yang sedang berjalan begitu. Nah dalam konteks ini memang setiap warga negara ya punya hak, benar tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Ridwan Kamil ya, bahwa silahkan saja kalau memang ternyata Pak Panji Gumilang merasa ada hak-hak hukumnya secara konstitusional yang kemudian dilanggar.
Nah, tapi kan persoalan ini kalau perdata itu bisa saja misalnya ada kemudian perdamaian begitu ya yang tercapai sebelum putusan. Nah, seperti beberapa hari yang lalu misalnya bahkan Pak Panji Gumilang itu kan mencabut juga upaya untuk melakukan gugatan kepada Pak Mahfud kalau tidak salah saya, Prof. Mahfud MD. Nah, ini juga bagian dari mungkin pemahaman bahwa Pak Prof. Mahfud itu bukan bagian dari pihak yang sebenarnya nyata-nyata berkaitan dengan kasus yang kemudian dianggap keluar proses secara tuntutan perdata yang bisa diajukan. Ya. Nah, sehingga biasanya kalau dalam kasus perdata itu ada para pihak yang kemudian dijadikan tergugat di situ ya. Berarti tidak hanya satu orang, bisa lebih dari satu orang. Baik. Nah, tadi tidak kemudian prosesnya berjalan karena biasanya memang diberikan peluang untuk mediasi kembali atau juga kemudian untuk memenuhi juga secara keseluruhan para tergugat tadi karena mereka juga punya hak hukum untuk membela diri misalnya. Begitu Mbak Caca. Baik, mungkin sekarang saya ke Bang Ihsan terlebih dahulu. Bang, ini karena rencana untuk gugat-menggugat, sebenarnya publik juga ingin tahu, dari klien Anda, gugatan untuk tuduhan ke arah komunis itu memang tidak ada atau hanya mengomentari viralnya sebuah video TikTok atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat video wawancara ketika Buya Nur Abbas di TV One, sebetulnya itu spontan. Tidak pernah direncanakan, karena ketika presenter menanyakan konteks itu, nah karena Buya ini membahas Al-Zaitun itu panjang, dan terlintaslah apa yang dia tonton dalam media-media terkait dengan pernyataan saya komunis. Nah, sampai Buya Nur Abbas ini menyampaikan itu tidak ada klarifikasi sama sekali dari pihak Panji Gumilang yang mengatakan itu adalah potongan video. Sehingga Buya ini menangkap apa yang beredar karena ada beberapa channel dan media elektronik yang mainstream yang saya coba lampirkan dalam jawaban kami, itu bukan hanya media sosial. Baik. Ada media mainstream yang mengutip juga mengatakan bahwa Panji Gumilang itu komunis. Baik, Bang Ihsan, ibaratnya kalau sebelum persidangan istilahnya kita ini masyarakat biasa ini ya sebenarnya salah paham, miskomunikasi saja, ada pernyataan yang harus diklarifikasi. Kenapa sebelum mediasi tiba-tiba dari klien Anda atau mungkin dari Bang Ihsan ingin mengajukan gugatan balik? Angkanya fantastis loh, 2T, lebih dari gugatan sebelumnya. Iya, jadi justru pertanyaan itu disampaikan kepada Panji Gumilang, kenapa dia nggak somasi dulu Buya Nur Abbas? Sampai hari ini tidak ada somasi terhadap Buya Nur Abbas, langsung digugat ke pengadilan, itu yang pertama. Nah terus yang kedua, saya sudah diskusi dengan klien kami terkait gugatan ini, itu dampaknya bukan hanya kepada Buya Nur Abbas, tapi ucapan-ucapan dari Panji Gumilang tentang MUI itu luar biasa. Mengatakan MUI akan merampok lah, MUI akan, dan Buya sebagai wakil ketua umum MUI itu merasa saudara Panji Gumilang ini sudah memberikan image yang negatif kepada MUI seluruh Indonesia. Nah, kalau kita hitung 2 triliun dengan dampak psikologis dan citra dari MUI ini dengan ucapan-ucapan Panji Gumilang di media dan sangat banyak sekali, kita sudah inventaris itu banyak sekali, tapi nanti itu mungkin masuk dalam materi jawaban MUI sebagai turut tergugat. Tapi Buya Nur Abbas sebagai wakil ketua umum itu juga merasa MUI itu gelisah dengan apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang di media yang disedarkan di channel YouTube Zaitun Official dan Zaitun Movie gitu ya. Mohon maaf saya potong. Kenapa 2 triliun melebihi dari gugatan dari Panji Gumilang? Atau jangan-jangan ini ibaratnya psychology war seperti itu. Yang sana ada Rp1, Bang Ihsan 0, setengahnya 0,5, 2 triliun melawan 1 triliun bagaimana? Iya, jadi memang ini diskusi panjang kita dengan Buya Nur Abbas. Nah, pada saat membuat jawaban itu, kami menanyakan, Buya, bagaimana perasaan Buya dengan gugatan ini? Dan apa yang kira-kira ingin Buya lakukan terhadap Panji Gumilang? Nah, Buya menanyakan kepada para tim pengacara, apa yang bisa saya lakukan? Buya bisa menggugat balik. Oh bisa, saya gugat balik. Bisa Buya. Silakan Buya, mau apa yang Buya mau lakukan terhadap dia? Udah gini aja. Saya pengen kita gugat supaya ada keseimbangan. Akhirnya kita menawarkan, oke Buya, kalau gitu kita akan gugat 2 kali lipat dari apa yang dia gugat. Akhirnya kita putuskan
2 triliun. Baik, Mas Heri boleh dong dikomentari bahwa gugatan balik dari Anwar Abbas kepada Panji Gumilang 2 kali lipat dari gugatan Panji Gumilang. Dalam istilah hukum ya seperti apa? Apakah memang sudah biasa seperti itu atau bagaimana Mas Heri? Ya, ini kalau kita bicara nggak lagi teoritis ya Mbak Caca ya, karena sudah mau masuk ke proses pengadilan ya. Maka biasanya langkah-langkah hukum yang diambil termasuk mencantumkan nilai gugatan, itu juga sebenarnya kalau kita bicara tekstual ya harusnya selogika mungkin ya. Harusnya katakanlah bisa dinalar begitu, bisa dikalkulasi lah. Nah, dalam konteks tertentu ya kan ada kerugian itu bisa material, bisa imaterial ya. Apalagi kalau seorang sudah punya nama besar, nama baik dan juga ya digandeng dengan institusi misalnya. Maka ini bisa saja tadi angka yang keluar mungkin kalau awalnya dia digugat adalah 1T, kemudian misalnya dia mengajukan 2 kali lipatnya, nah itu adalah balasan yang serupa bahwa ini sama-sama posisinya ya dianggap equal juga gitu. Bahwa kalau satu merasa rugi ketika dia menyampaikan statement yang satu juga sebenarnya ada kerugian hukum juga yang timbul dari pihak yang lain. Nah sehingga kalau dalam praktik kita bisa memahami hal itu seakan-akan ingin mengatakan bahwa kita juga di pihak yang sebenarnya ya dirugikan dalam hal ini, bahkan kerugian kita melebihi dari apa yang kemudian digugat di awal tadi. Nah ini kan silakan saja ya kemudian men-set up nilai kerugian tadi, tapi sekali lagi sebenarnya juga tidak semua yang diajukan dalam konteks didatu terkait dengan nilai kerugian tadi itu sepenuhnya akan kemudian dikabulkan. Mungkin pasti punya pertimbangan sendiri ya terkait hal itu. Mungkin yang paling berat adalah bagaimana mencitrakan nama baik tadi. Ada poin-poin yang di dalam gugatan balik itu adalah mungkin dari awalnya pernyataan yang dianggap merugikan dari pihak A, tapi kemudian pihak yang diajukan ke pengadilan juga merasa namanya tercoreng begitu. Padahal dia merasa tidak melakukan hal itu demi satu hal yang melanggar hukum. Jadi ini yang kemudian statement semacam ini yang mungkin akan kita lihat dalam proses pembuktian ya. Karena kalau kita bicara dalam konteks perdata bukan pidana ya. Kalau pidana kan kebenaran material ya. Tapi kalau perdata mungkin lebih kepada kebenaran formal. Maka sangat mungkin ya alat bukti yang diajukan terkait dengan gugatan keperdataan itu adalah mempersiapkan katakanlah alat bukti surat yang harus kuat di sana. Nah, mungkin juga ada keterangan-keterangan yang akan disampaikan, ya itu nanti akan kita lihat dalam proses di pengadilan nantinya, di proses pembuktian misalnya. Baik, ditahan dulu Mas Heri, sebelum saya ke Bang Ihsan, mungkin saya akan hadirkan lagi kepada Anda pemirsa, saya punya data, ini data mengenai kasus-kasus yang menjerat Panji Gumilang pemirsa, saya akan hadirkan kepada Anda. Ini dia kasus yang menyeret Panji Gumilang, mulai dari dugaan penistaan agama pemirsa. Bahkan Bareskrim akan periksa Panji Gumilang tanggal 27 bulan 7, di mana ada 20 saksi, 20 ahli maksud saya yang sudah diperiksa pemirsa. Bahkan juga terjerat TPPU pemirsa, dugaan tindak pidana pencucian uang. Selain itu pemirsa, selain penistaan agama, dugaan tindakan pencucian uang pemirsa, kita juga tahu bahwa saat ini Panji Gumilang pun memiliki gugatan ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi terhadap Anwar Abbas dan juga MUI. Ya, terakhir mungkin saya ke Bang Ihsan. Bang Ihsan, karena sudah rencana untuk menggugat balik, sementara kita belum masuk proses mediasi, berarti tertutup ini langkah untuk mencari jalan tengah itu seperti apa? Atau jangan-jangan masih terbuka? Ya, tadi sudah sampaikan oleh Bu Anwar Abbas di hadapan wartawan bahwa Buya Anwar Abbas itu tidak mau melebihi Tuhan katanya. Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Sebesar gunung, sebesar apapun kesalahan orang, kalau orang itu datang minta maaf, pasti Buya sangat terbuka. Tapi kalau kemudian bahwa orang itu merasa tidak bersalah dan kemudian menganggap Buya yang bersalah, Buya mengatakan bahwa sampai dimanapun dia akan hadapi dan tidak akan mundur selangkah pun. Jadi artinya kalau nanti di mediasi tiba-tiba Panji Gumilang datang ke pengadilan, bertemu dengan Buya Anwar Abbas,
tiba-tiba mereka salaman, peluk-pelukan, kemudian berdamai. Nah, itu tergantung para pihak nih, karena dua-duanya alumni UIN Ciputat ini. Nah, apakah alma maternya bisa mempertemukan mereka untuk saling berdamai? Masih bisa ya? Ya, saya pikir dua orang ini kan Ihsan. dua tokoh Baik, besar ya, dua baik, ulama ya. Bang Ihsan. Mudah-mudahan mereka bisa Ya. tabayun dan bisa saling. Ya, kita tunggu nanti bagaimana sidang tanggal 2 Agustus ya, Bang Ihsan. Pemirsa, sekaligus saya juga menginformasikan memang sayang sekali saya tidak bisa menghubungi bahkan berbincang dengan kuasa hukum Panji Gumilang. Meskipun sudah menyatakan iya, tapi memang ada rapat sehingga beliau tidak bisa berbincang bersama saya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya saya hadirkan untuk Anda, khususnya mengenai pesawat dan jet dari TNI Angkatan Udara, maksud saya Angkatan Udara Perancis tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.